没想到还能出现你这般优秀的年轻人。敢问前辈名讳？您专程寻我？Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue hilang, gak usah pakai lama-lama lagi. Kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita dikanjut di mana Xiaoyan sedang menyempurnakan kekuatan dari klon dewa asli. Xiaoyan merasakan gelombang kekuatan ki dan darah yang melonjak deras ke arah klon dewa asli. Tanpa peringatan, 9 segel bintang di dahinya mulai berkedip hebat. Satu persatu segel itu hancur dalam ledakan senyap yang mengguncang ruang spiritual di sekitarnya. Namun kehancuran itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Ki dan darah di dalam tubuh klon tidak meledak secara liar seperti sebelumnya. Sebaliknya, kekuatan itu tumbuh perlahan namun stabil, seolah terkontrol oleh hukum kuno yang lebih tinggi. Setelah 9 segel bintang lenyap sepenuhnya, satu segel bintang baru muncul di dahi klon dewa asli. Segel ini berbeda dari sebelumnya, bukan lagi emas melainkan putih cemerlang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di balik warna putih itu tersembunyi ribuan bintang yang tampak bergerak seirama seperti semesta yang berdenyut dalam satu titik. Aura yang terpancar dari tubuh klon ini mengandung tekanan darah dan ki yang amat luar binasa. Inilah titik puncak yang dinanti Xiaoyan, di mana klon dewa asli akhirnya berhasil menembus batas menuju alam kuno. Meski demikian, simbol bintang putih itu tetap menjadi misteri bagi Xiaoyan. Xiaoyan belum memahami makna terdalam dari transformasi tersebut. Namun karena seni bela diri warisan ini telah tercerahkan olehnya, ia merasa perlu memberinya nama. Hanya melalui penamaan, seni tersebut dapat diakui secara spiritual dan menjadi warisan sejati. Maka tubuh yang telah terbangkitkan itu dikenang sebagai tubuh sejati raksasa super. Sayangnya tidak ada lagi klan dewa asli yang tersisa untuk menerima warisan ini. Ras itu telah punah dan klon milik Xiaoyan tampaknya menjadi percikan api terakhir dari darah mereka yang agung. Meskipun kekuatan dari sejuta kaki dewa asli pada saat ini telah dikompresi ke dalam bentuk tersebut, meskipun bisa dipertahankan sementara dengan bantuan meridian api dan guntur, waktu penggunaannya sangat terbatas. Aliran darah dewa dalam tubuh Xiaoyan mengalir dengan kecepatan yang mencengangkan. Kulitnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan tubuhnya diselimuti uap putih panas yang tampak seperti kobaran api hidup. Bahkan dari kejauhan panas tubuhnya dapat terasa membakar ruang di sekitar. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh dewa asli raksasa super itu meski telah dikompresi justru menunjukkan potensi yang lebih mengerikan. Segalanya terasa seolah terkonsentrasi pada satu titik yang melampaui logika. Meskipun tubuh raksasa itu bisa diperkecil, kekuatan darah dan ki-nya tetap tak berubah, menandakan bahwa esensi kekuatan tetap utuh meski wujudnya menyusut. Itulah yang menjadi perbedaan mendasar daripada sebelumnya. Kini setelah berhasil menembus alam kuno, batas tubuh raksasa tersebut mungkin tidak lagi berhenti di angka 1 juta kaki. Ukurannya bisa terus bertumbuh seiring perkembangan kultivasi, tetapi pada saat yang sama, proses cloning untuk menciptakan tubuh baru akan menjadi semakin sulit bagi dewa asli di masa depan. Diyakini bahwa tingkat kekuatan di alam kuno ini bisa menandingi kekuatan dari jantung kaisar yang merupakan keabadian langkah kelima. Namun kebenarannya masih perlu dibuktikan lewat pertempuran nyata. Sementara itu, tubuh klon dewa asli mulai menstabilkan aliran darahnya, nafasnya kembali normal dan perlahan menyatu kembali ke tubuh asli Xiaoyan. Meski bagi mata biasa tampak telah kembali menjadi satu, kenyataannya esensi klon tersebut telah dipindah ke dalam 9 peti mati di menara pemurnian.
Di sanalah mereka berdiam menunggu saat dipanggil kembali melalui seni membentuk kehidupan untuk menyatu dengan tubuh utama. Segalanya memang memiliki dua sisi. Kekuatan tubuh super raksasa yang mampu diperkecil memang menawarkan keunggulan dalam pertempuran, tetapi konsumsi darah dan ki-nya pun meningkat drastis. Konsumsinya bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan saat wujudnya berada dalam ukuran sejuta kaki. Kekuatan besar memang menjadi keuntungan besar, namun keterbatasan durasi penggunanya tetap menjadi titik kelemahan yang harus diperhitungkan. Bakat Xiaoyan memang tetap luar binasa, tetapi Xiaoyan sadar bahwa dunia yang pernah dihuni para dewa asli kini hanya tinggal kenangan. Para dewa itu telah lama layu dan memudar dari sejarah, meninggalkan hanya reruntuhan kekuatan di tengah kekacauan yang belum juga reda. Di hadapannya berdiri sosok yang menggetarkan pandangan, yakni Ratu Void. Tubuhnya yang tinggi dan ramping dibalut pakaian ketat menyerupai kulit, menegaskan setiap lekuk anggun dari wujudnya. Rambutnya yang ungu berkilau dan mata tajam berwarna senada menjadikannya begitu unik. Namun lebih dari penampilannya, aura agung yang terpancar darinya terasa seperti menempatkan dirinya jauh di atas semua makhluk hidup. Xiaoyan tidak pernah tahu alasan mengapa Ratu Void selalu berada di tempat ini, menjaga pemakaman dewa kekacauan dengan keteguhan yang tak pernah luntur. Ia tidak pernah bertanya, menyadari bahwa setiap makhluk pasti memiliki tujuannya sendiri. Jika tidak ada niat untuk berbagi, memaksa mengetahui hanya akan mencederai kesopanan. Namun meskipun begitu, informasi mengenai para dewa asli selalu menggugah rasa ingin tahu Xiaoyan. Meski telah menguasai kekuatan hingga ke puncak tingkat ketiga dengan 9 sumber, Xiaoyan tetap tidak mampu menebak kekuatan Ratu Void. Xiaoyan juga telah mencoba memahami lebih banyak tentang keberadaan para dewa tersebut, terutama setelah mendapatkan klon dari salah satu di antaranya. Dari Ratu Void, Xiaoyan mendengar kisah yang sebelumnya pernah diceritakan sebelumnya. Dewa-dewa asli dahulu muncul secara misterius di dunia yang luas. Kekuatan fisik mereka mengubah keseimbangan kekuasaan dalam waktu singkat. Dalam 10.000 tahun mereka mendominasi, menyapu semua sekte dan kekuatan yang ada. Namun kejayaan mereka tidak abadi. Tiba-tiba mereka menghilang hampir 10.000 tahun, meninggalkan hanya sisa-sisa warisan darah. Keajaiban terjadi kembali setelah 50.000 tahun. Mereka bangkit dan kembali mendominasi, namun pola yang sama terus berulang. Semakin kuat mereka tumbuh, semakin misterius pula kepergian para tokoh terkuat di antara mereka. Tidak pernah ada penjelasan, hanya kehampaan yang membekas di balik setiap kepergian itu. Hingga akhirnya kerusuhan besar mengguncang dunia yang luas. Para penguasa dari berbagai penjuru berdatangan menyulut kehancuran. Sumber daya hancur dan dunia pada akhirnya binasa. Bagi Xiaoyan, informasi ini sangat penting untuk diabaikan. Ia mulai menyadari bahwa kehancuran para dewa asli mungkin berakar pada sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin berkaitan dengan Zhang Misi atau bahkan sesuatu yang lebih gelap lagi. Namun belum sempat Xiaoyan melangkah lebih jauh, Ratu Void mengajukan satu permintaan. Permintaan ini terdengar sederhana tetapi penuh makna. Jika suatu hari Taixu mengalami kekalahan, ia ingin seseorang diselamatkan. Ia ingin seseorang yang bernama Suqian Tai diselamatkan. Jika memungkinkan, ia berharap Xiaoyan membawanya ke tempat ini agar selamanya tak perlu pergi lagi untuk menjaga pemakaman ini sebagaimana dirinya sekarang. Xiaoyan sedikit terkejut dan awalnya berpikir bahwa Ratu Void ini adalah kekasih dari Suqian Tai. Namun dugaan itu segera runtuh ketika perempuan itu mengakui bahwa ia adalah ibunya. Pengakuan yang mengejutkan ini tidak pernah terlintas di dalam pikiran Xiaoyan. Namun semakin dalam ia mencoba memahami hubungan itu, semakin banyak keanehan yang ia rasakan. Ratu Void menjelaskan bahwa ia telah menghapus ingatan anaknya, membuat Suqian Tai tidak lagi mengingat keberadaan ibunya.
Ia juga menyatakan bahwa ia sebenarnya telah mokat, namun oleh kekuatan yang mulia, ruang ini disegel dan dirinya dijadikan roh ruang angkasa agar tetap bisa bertahan hidup. Semuanya dilakukan hanya demi menjaga tempat ini. Namun dari semua pertanyaan itu ada sesuatu yang terasa tidak benar. Xiaoyan pun seketika merenung dan Xiaoyan mulai berpikir, Ratu Void memang selalu membantu dan tidak pernah terlihat memusuhinya, namun ada kontradiksi yang mencolok dalam kata-katanya. Ia mengklaim sebagai ibu Suqian Taiyi, namun sang anak tidak pernah datang mencarinya. Ia berkata bahwa dunia ini pasti hancur, lalu menyampaikan harapan agar anaknya diselamatkan jika Taiksu kalah. Dua hal ini benar-benar tidak bisa berjalan beriringan. Xiaoyan menyadari bahwa sejak pertama kali ia memasuki pemakaman Dewa Kekacauan, ada sesuatu yang ganjil dari Ratu Void. Sikap dan temperamennya kini telah berbeda, seolah sosok yang ditemuinya sebelumnya hanyalah sebuah bayangan. Semua ini benar-benar terasa seperti ilusi. Kesadaran itu membawanya pada kesimpulan bahwa Ratu Void tidak berkata jujur. Ia menyadari bahwa perempuan itu tidak benar-benar ibu Suqian Taiyi. Ia juga mulai menduga bahwa keberadaan Ratu Void di tempat ini bukanlah bentuk pengorbanan atau penjagaan sukarela. Dapat dikatakan bahwa semua ini hanyalah sebuah pembuangan. Ia mungkin lebih gila daripada siapapun yang pernah terlibat dalam konflik ini. Bahkan mungkin Yang Mulia menjadikannya tahanan demi mencegah kekacauan yang lebih besar. Ketika semua pikiran itu mengendap, Xiaoyan memutuskan untuk segera meninggalkan tempat itu. Tujuan Xiaoyan telah tercapai, namun sebelum Xiaoyan melangkah pergi, suara tawa aneh pada saat ini menyergap Xiaoyan. Ratu Void tertawa bukan dengan kelembutan, melainkan kegilaan yang menyelimuti suasana. Suaranya berubah tajam dan penuh keganasan, kontras dengan penampilannya yang sebelumnya tenang. Ia menertawakan kebenaran, menyebut bahwa semua yang ada di sini hanyalah kepalsuan belaka. Ia berkata bahwa ini semua adalah sebuah tiruan kenyataan yang dibentuk oleh ilusi dan kehendak yang lebih besar. Ekspresinya berubah begitu cepat, seakan menggambarkan bahwa sesuatu di dalam dirinya telah retak. Bagi Xiaoyan, itulah pengingat bahwa masih terlalu banyak teka-teki yang belum terjawab. Pemakaman Dewa Kekacauan bukan sekedar tempat suci, melainkan penjara, ilusi, dan panggung bagi konspirasi yang belum terungkap sepenuhnya. Xiaoyan pun perlahan mundur, sementara pikirannya dipenuhi dengan keraguan akan sosok Ratu Void yang berdiri di hadapannya. Sorot matanya kembali berubah, bukan lagi seperti yang ia lihat sebelumnya. Tatapannya yang semula tajam dan angkuh kini seolah tenggelam dalam kebingungan yang dalam. Meskipun penampilannya tidak berubah, aura di sekelilingnya terasa lain, seolah ada sisi lain dari dirinya yang tersembunyi. Xiao Yueli yang berjalan mengikuti di belakang juga tampak ragu. Ia teringat kembali akan peringatan dari Raja Tianzang untuk tidak memprovokasi Ratu Void. Gaya bicara dan isyarat dari Raja Tianzang waktu itu seakan menyiratkan bahwa sang ratu menyimpan keretakan dalam pikirannya. Kini dugaan itu seolah menemukan titik terang. Perubahan itu bukan sekedar ilusi, namun di balik semua keganjilan itu, sang ratu tidak menunjukkan adanya permusuhan. Ia hanya tertawa perlahan dan dengan cara yang membingungkan, lalu kembali ke singgasananya. Seolah tak terjadi apa-apa, ia duduk diam di sana seakan tak pernah berdiri sejak awal. Jika memang benar demikian, maka hal itu sungguh mengerikan. Duduk dalam kesunyian selama waktu yang tak terukur akan membuat siapapun, bahkan dewa sekalipun, hancur oleh kesepian. Tapi Ratu Void pada saat ini tampaknya mampu bertahan. Ia terlihat diam, tenang, seperti patung kuno yang tak tersentuh oleh waktu. Hal ini membuat Xiaoyan semakin yakin bahwa wanita itu menyimpan rahasia besar yang tak mudah diungkap. Tatapannya terfokus cukup lama sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk pergi. Xiaoyan mengikuti jejak kapal dewa kuno yang telah lebih dahulu meninggalkan pemakaman Dewa Kekacauan. Setelah mereka keluar dari kawasan itu, Xiao Yueli memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan bersama mereka.
Ia merasa tekanan yang ia rasakan selama ini telah mencapai puncaknya. Perkembangan kekuatan Xiaoyan terlalu cepat, bahkan nyaris tidak masuk akal. Meskipun ia tidak menyaksikan secara langsung pertarungan terakhir Xiaoyan, ia bisa merasakan perubahan kekuatan yang luar biasa dari aura Xiaoyan. Kesadaran ini mendorongnya untuk kembali dan berlatih lebih keras. Jika tidak, ia akan semakin tertinggal jauh oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun menerima keputusan Xiao Yueli dengan tenang. Ia tahu bahwa waktu tidak bisa menunggu. Setelah berpamitan, ia segera mulai beranjak pergi. Kapal dewa kuno yang bersamanya telah berubah menjadi cahaya pelangi yang melesat jauh, meninggalkan jejak samar di langit. Xiaoyan pada saat ini juga segera mengaktifkan kekuatan dari jiwa gua Void. Hanya kekuatan jiwa itulah yang mampu membawanya menempuh perjalanan secepat kilat, menembus batas ruang dan waktu. Tujuannya adalah kehampaan laut selatan atau Nanling Void. Namun untuk bisa mencapainya, ia harus melintasi laut barat, suatu wilayah luas yang memisahkan kehampaan laut utara dan tujuannya. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ia mampu langsung menuju lokasi tersebut. Kekuatan jiwanya lalu mengalir ke dalam jiwa gua Void dan kesadarannya segera tenggelam ke dalam kehampaan luas. Di hadapannya terbentang lautan kehampaan, lautan ruang hampa yang menyerupai hamparan bintang tak berujung. Jika ia mampu mengunci satu titik cahaya di antara bintang-bintang itu, maka tubuhnya bisa berpindah secepat pikiran ke sana. Namun kekuatan itu bukan sesuatu yang tidak memiliki harga. Setiap perjalanan semacam ini menguras energi jiwa dalam jumlah yang besar. Tubuh dan pikirannya mulai merasakan tekanan dan Xiaoyan sadar bahwa sekali lagi Xiaoyan harus menyeberangi dua wilayah kehampaan berturut-turut. Konsumsinya akan sangat besar, bahkan dengan kekuatan jiwa alam void milik Xiaoyan, resikonya tetap tak bisa diremehkan. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengambil resiko yang ada. Xiaoyan memutuskan untuk langsung bergegas. Jiwa gua void mulai berputar, membentuk lubang hitam kecil yang segera menelan dirinya dan membuka jalan menuju kehampaan laut selatan. Jika bukan karena kekuatan jiwa keadaan void, perpindahan semacam ini hampir mustahil dilakukan. Segera setelah lubang hitam tercipta, Xiaoyan memutuskan menutup matanya dan duduk bersila di udara. Xiaoyan mengeluarkan semua pil pemulihan kekuatan spiritual dari penyimpanannya dan menelannya satu demi satu. Xiaoyan tahu sesampainya Xiaoyan di tempat tujuan, Xiaoyan tidak akan memiliki waktu untuk beristri jahat. Dunia misterius yang menantinya sudah menunggu dan Xiaoyan harus berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapinya. Pertarungan besar di tempat itu benar-benar sudah tidak bisa terelakkan. Xiaoyan menyadari bahwa sebelum segalanya dimulai, ada suatu hal yang harus Xiaoyan lakukan terlebih dahulu. Xiaoyan harus memulihkan kekuatan spiritualnya dan tanpa kekuatan penuh, memasuki tempat seperti itu hanya akan menjadi bencana. Xiaoyan telah merencanakan semuanya dengan sangat matang. Alih-alih terburu-buru mengejar api pemusnahan, api nomor satu yang jauh lebih terkenal jika dibandingkan dengan jiwa gua void, Xiaoyan memilih pemakaman dewa kekacauan sebagai langkah awal. Xiaoyan pun menghela nafas karena Xiaoyan telah berhasil meningkatkan kekuatan dari klon dewa asli. Di sisi lain, klon jangkrik emas miliknya mengalami penurunan kekuatan hingga ke tingkat ketiga. Hal ini wajar terjadi seiring berjalannya waktu jika energi tidak diisi ulang. Namun satu-satunya cara untuk memulihkannya kini hanyalah dengan masuk ke medan pertempuran. Xiaoyan pun kembali menghela nafas dan berpikir bahwa perjalanan kali ini akan memakan waktu lebih lama dari biasanya. Diperlukan setengah hari penuh dalam pusaran kekacauan ruang sebelum akhirnya jalur antara ruang menjadi stabil. Perpindahan ruang yang terjadi ini seketika mengejutkan Wang Ye. Meskipun ia pernah melakukan perjalanan serupa sebelumnya, tetapi kali ini berbeda. Kecepatan yang ia alami pada saat ini dapat dikatakan benar-benar tidak masuk akal.
bukan lagi sekedar pergerakan cepat, tetapi ini lebih mirip seperti melompati kekuatan aturan ruang itu sendiri. Mungkin kekuatan itu hanya bisa digunakan di dunia ini dan di dunia lain. Batasan hukum ruang dan waktu pasti akan kembali membelenggunya. Singkat cerita, pada akhirnya Xiaoyan tiba di tempat yang ia tuju. Pada saat ini muncul sebuah persoalan baru. Lokasi pasti dari wilayah misterius itu masih belum diketahui. Satu-satunya petunjuk hanyalah sebuah gulungan bergambar yang diberikan oleh sang ratu. Meskipun tampak seperti potret biasa, Xiaoyan tidak langsung mengabaikannya. Ia membuka gulungan itu, mengabaikan pandangan aneh dari rekan-rekannya, dan meneliti bagian belakangnya dengan seksama. Tebakan Xiaoyan pun seketika terbukti benar. Ratu tidak akan memberikan sesuatu yang tidak berguna bagi Xiaoyan. Di balik gulungan lukisan Xiaoyan tersembunyi sebuah peta bintang kehampaan tempat lokasi tersebut, lengkap dengan tanda lokasi wilayah misterius yang menjadi tujuan mereka. Dalam waktu sekejap, semuanya pada saat ini menjadi lebih jelas. Kehampaan Laut Selatan adalah yang terbesar di antara 4 lautan kehampaan. Ia memuat tak terhitung banyaknya dunia bintang, dan tempat inilah yang sebelumnya menjadi tujuan Xiaoyan ketika mengunjungi istana pengobatan roh. Tidak mengherankan jika para alkemis besar berkumpul di tempat ini, sebab sumber daya dan kekuatan spiritual yang melimpah membuatnya menjadi tanah suci bagi para penempuh jalur alkemis. Xiaoyan pun menghela nafas, dan dengan adanya gulungan yang pada saat ini menjadi peta, segalanya menjadi semakin mudah. Tim Fearless berdiri tidak jauh dari Xiaoyan, mengamati peta tersebut dengan rasa penasaran dan kekaguman. Namun suatu hal yang pasti, sebelum mereka melangkah lebih jauh, Xiaoyan harus menunggu hingga kekuatan jiwanya yang terkuras benar-benar pulih. Hanya dengan kekuatan penuh, Xiaoyan bisa menghadapi bahaya yang mengintai di wilayah misterius itu. Selama masa pemulihannya, Xiaoyan memilih untuk tidak terburu-buru. Sementara kekuatan fisiknya telah mencapai batas pemulihan, kekuatan jiwanya yang dalam wujud jiwa void masih membutuhkan waktu yang lebih lama. Demi mempercepat prosesnya, Xiaoyan menelan berbagai pil untuk memulihkan kekuatan jiwa, namun hasilnya tetap tidak terlalu signifikan. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas, dan Xiaoyan berpikir jika kekuatan jiwanya pulih hingga mencapai 90%, barulah Xiaoyan akan melangkah maju. Di saat yang bersamaan, di sebuah kehampaan yang dingin dan suram, sebuah aula berdiri tegak dalam kesunyian. Di tengahnya seorang tokoh duduk di atas singgasana besi, raut wajahnya diselimuti murka yang tak tertahan. Ia adalah Raja Taixu, sang penguasa kehampaan yang tengah merenungi kegagalan rencana besarnya. Dalam kemarahannya, ia menampar permukaan singgasana dengan kekuatan penuh, memicu 5 kepingan giok bercahaya warna-warni untuk melayang ke udara dan membentuk 5 berkas cahaya. Berkas-berkas cahaya ini memancarkan aura misterius. Dari dalam cahaya tersebut terdengar suara-suara yang bergema dalam kehampaan. Suara-suara itu adalah milik para sekutunya yang menyampaikan hasil akhir dari operasi mereka. Rencana pembunuhan terhadap reinkarnasi yang mulia telah gagal. Ketika semuanya tampak berjalan sesuai skenario, kehadiran mendadak seorang tokoh misterius, yakni Chu Jiangye, mengacaukan segalanya. Sosok itu berasal dari alam misterius surga barat, seseorang pendekar yang kekuatan tempurnya melampaui level mereka. Meskipun secara tingkat kekuatan mereka setara, kemampuan bertarungnya jauh di atas rata-rata. Mendengar hal tersebut, kemarahan dari Tuan Su pun seketika meningkat. Ia tidak menerima alasan-alasan yang diajukan oleh sekutunya. Baginya hasil akhir lebih penting daripada gangguan yang muncul di tengah jalan. Namun laporan dari Yao Nantian menggambarkan situasi yang lebih rumit. Pertarungan itu ternyata benar-benar telah berubah drastis. Reinkarnasi yang mulia semakin kuat seiring dengan berjalannya waktu, dan bahkan Chu Jiangye yang lebih kuat pun kalah telak. Apa yang mengejutkan mereka bukan hanya pertumbuhan kekuatan reinkarnasi yang mulia, tetapi juga kemampuannya yang luar binasa.
Meski baru berada di langkah ketiga keabadian para dewa, Xiaoyan mampu menghabisi seorang pendekar di langkah kelima tingkat puncak. Ini adalah sebuah kekuatan yang nyaris mustahil, terkecuali jika ada faktor tersembunyi di baliknya. Yao Nantian merasa telah memberi segalanya dalam pertempuran itu, namun tetap gagal mencapai tujuan. Ia bahkan kehilangan boneka dewa aslinya, serta segel yang telah ia latih selama puluhan ribu tahun. Sementara itu, dua pendekar kuat lainnya yang seharusnya ikut dalam operasi, yakni Wu Dongdong dan Shen Tianjian, tidak ikut berpartisipasi. Wu Dongdong menyatakan ketidakhadirannya dengan nada yang tenang. Sementara itu, Shen Tianjian meskipun berada dalam lingkup kekuasaan Tuan Su, ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Tuan Su pun menggertakkan giginya karena baginya kegagalan itu tidak bisa diterima. Ia merasa bahwa tiga pendekar tingkat kelima ini seharusnya sudah cukup untuk menghabisi satu musuh langkah ketiga. Namun kehadiran mendadak Zhu Jiangye, kekuatan reinkarnasi yang tumbuh dengan cepat serta keretakan dalam koordinasi internal mereka mengubah semuanya. Ia menyadari bahwa kekacauan semakin dekat dan rencana-rencana besar yang ia bangun perlahan terguncang oleh kekuatan yang tidak ia perhitungkan sebelumnya. Kegagalan kali ini bukan hanya tentang misi yang gagal, melainkan tentang kebangkitan musuh lama yang tidak bisa lagi diabaikan. Badai besar telah mulai bergulir di balik tirai semesta dan pertarungan antara kekuatan kuno dan reinkarnasi yang mulia tertinggi akan segera mencapai titik baliknya.